Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah, yang ada di gereja, bahkan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus boleh mengizinkan kita, boleh memuji menyembah kembali di dalam ibadah WBI Petamburan. Saatnya kita memuji menyembah Dia, siapkan hatimu. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir. Kita percaya ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati kita lewat pujian penyembahan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu di sini karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji. Haleluya. Mari katakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Menyembah-Mu di sini.
penolong kami. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terlalu ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Tidak terselami perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Tidak ada kata untuk tidak menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau katakan kepadamu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Yes, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Allah yang hebat, ya Allah yang dahsyat, layak menerima segala pujian. Bagi-Mu pujian kami ya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ibadah ini kami boleh dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Kami disembuhkan yang sakit. Kami boleh mengalami sukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wanita-wanitanya Allah, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena bersama-sama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Jika kau mengalami sakit, Tuhan sanggup memulihkan. Punya masalah, Tuhan sanggup menolong. Katakan kepada Yesus, bersama Yesus lakukan perkara baik besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba. Yesus
hembuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan diri. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan diri. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Amin. Puji Tuhan. Wanita-wanitanya Allah, sebentar kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PDP Boski Simatupang. Mari siapkan hati kita biar firman Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dia Yesus Raja Damai. Dialah yang maha tinggi. Amin. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus luar biasa. Sekali mari kita sama-sama berkata, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus Raja Damai. oh Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus luar biasa. Katakan kepada Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga kepada-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah kepadamu. Yesus, katakan sekali lagi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada bagi kami di saat kami perlukan. Bahkan di setiap saat Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau Bapa kami yang baik. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir setiap rumah umat-Mu yang saat ini Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami buka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan kami yang sakit. Firman-Mu berkuasa untuk membangkitkan iman kami kembali. Tetap menyala-nyala kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai layakkan menjadi berkat ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami yang subur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom para wanitanya Allah, haleluya. Apa kabar semuanya? Saya berharap para wanitanya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Hari ini untuk pertama kalinya ya saya khotbah di WBI. Jadi saya menganggap ini suatu sejarah dalam hidup saya ya. Sejarah dalam kehidupan saya ini ya. Pertama kalinya saya khotbah di WBI. Jadi terkadang mungkin untuk menyebutkan misalnya kalau di ibadah umum kan Bapak Ibu seperti itu ya. Tetapi untuk wanita Allah kamu WBI saya tidak boleh salah menyebutkan ya. Biasanya kendala seperti itu bisa terjadi ya. Seorang pengkhotbah yang tidak terbiasa di khotbah di ibadah kategorial bisa salah-salah menyebutkan ya. Semoga saya tidak salah menyebutkannya. Haleluya. Baik, tema khotbah saya yang diberikan kepada saya adalah dasar hidup orang Kristen atau dasar hidup orang percaya. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, setiap bangunan memiliki dasar atau pondasi ya. Gereja ini ada pondasinya. Apalagi 5 lantai seperti ini,
tentu pondasinya harus kuat seperti itu ya. Rumah, semua bangunan-bangunan harus punya pondasi yang kuat. Sebab kalau tidak, bangunan itu akan mudah roboh, runtuh ya. Beberapa waktu yang lalu ya di NTT terjadi bencana alam ya. Angin yang begitu kuat ya menerjang rumah-rumah bangunan di sana. Banyak yang pada rubuh ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, jadi orang percaya, orang Kristen harus punya dasar hidup dalam kehidupannya. Sebab kalau tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, terombang-ambing oleh apa? Oleh pengajaran yang hari-hari ini terus banyak berkembang, banyak berseliweran ya, apalagi di media sosial. Ya, kalau tidak punya dasar hidup, maka akan terombang-ambing, bisa terpengaruh. Ya, apalagi kalau orang tidak punya dasar hidup, seseorang bisa menjadi rapuh hidupnya. Ya, rapuh hidupnya, mudah menyerah, putus asa, dan lain sebagainya. Ya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada para wanita Allah yang luar biasa. Ya. Apakah dasar hidup orang percaya? Yang pertama, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Roma pasal yang pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara Tuhan kasihi, maaf saya lupa. Maksud saya para wanita Allah ya. Betul yang saya bilang tadi ya. Para wanita Allah yang Tuhan kasihi, orang percaya harus punya dasar hidup yaitu iman. Iman yang bagaimana? Iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada yang lain. Bukan kepada apa yang dimiliki ya. Sebab ada orang-orang yang hidup tanpa iman. Ada enggak orang Kristen hidup tanpa iman? Ada. Ya, ada. Kenapa? Dia merasa bahwa tanpa beriman pun semuanya berjalan baik. Diberkati. Hari ini kita mau belajar seperti apa yang dimaksud. Ya. Karena itu yang terpenting adalah beriman kepada Yesus Kristus. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11 itu dikatakan bahwa dasar hidup orang percaya itu adalah Kristus Yesus. Itu dasar iman kita. Dasar hidup kita orang percaya. Beriman itu berbeda dengan percaya. Seringkali orang berkata iman itu apa? Oh percaya. Saya mau katakan beda. Ya. Banyak orang percaya oh Yesus itu Tuhan. Bahkan di iblis pun bisa percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi tidak mengimaninya. Mengimani artinya meyakini ya dengan sungguh itu beriman. Ya. Beriman itu artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu beriman. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga meyakini dengan sungguh akan tuntunan, penyertaan dan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Itu beriman. Ya. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Tuhan, Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Dia Allah yang telah bangkit, bukan hanya sekedar itu. Tapi betul-betul beriman dengan sungguh, meyakini dengan sungguh bahwa Allah akan menyertainya, bahwa Allah akan menuntun kehidupannya. Itu beriman. Ya. Percaya berbeda dengan beriman. Apalagi kalau percayanya ini dipaksakan begitu ya. Salah satu contoh misalnya, ya, saya ingin punya mobil tahun ini, tahun 2021 ini. Ya. Tapi ternyata rumah masih mengontrak. Udah percaya. Tapi dipaksakan itu. Bisa enggak? Bisa. Tapi itu namanya percaya yang dipaksakan, artinya itu adalah nekat. Ya, para wanita Allah itu nekat namanya. Ada enggak orang-orang Kristen seperti itu? Ada.
hidup tapi nekat begitu. Beda ya. Orang kalau seperti itu belum tentu Tuhan akan memberkatinya. Kenapa? Karena keinginan ya. Seperti tadi saya katakan, orang masih mengontrak tapi dia berkata, oh saya mengimani saya punya mobil tahun ini. Saya mau katakan itu adalah keinginan, bahkan keinginan yang dipaksakan. Itu bukan beriman. Tapi kalau beriman yang betul adalah dia harus persiapkan dulu segala sesuatunya. Misalnya untuk punya mobil dia harus punya apa? Punya garasi. Ya rumah kalau kontrakan lalu mau taruh di mana mobil kan? Seperti itu. Mungkin ada banyak hal-hal yang lainnya yang kamu wanita alami. Ya, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui ya, hari ini mari kita beriman dengan benar. Ya, iman yang bertindak juga, bukan iman yang mati. Alkitab katakan iman yang bertindak. Iman yang bertindak besar kuasanya. Ya, saya mau saksikan sedikit ya para wanitanya Allah. Saya beberapa kali ini sebetulnya ya mengalami perkara ajaib. Kenapa? Karena saya beriman kepada Tuhan. Salah satu contoh ya, pernikahan saya tahun 2018 itu adalah, saya kira itu adalah mukjizat Tuhan. Karena saya meyakini, beriman dan saya bertindak. Sebab kalau saya lihat ya, penghasilan saya misalnya begitu ya, dihitung-hitung untuk menikah rasa-rasanya sulit. Rasa-rasanya sulit kalau dihitung secara matematika seperti itu ya. Rasa-rasanya sulit nih. Tapi karena saya beriman kepada Tuhan, saya percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh dan saya bertindak. Bertindaknya bagaimana? Saya menabung. Itu yang betul. Ya. Di samping saya beriman, saya percaya Tuhan akan mencukupkan biayanya, tapi saya juga harus bertindak dengan iman, berusaha, yaitu apa? Menabung. Jadi sejak saya bekerja pun saya sudah menabung, sudah terbiasa. Karena saya percaya, ya, kalau saya beriman nanti saya akan menikah, Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, tapi saya juga harus bertindak, itu yang betul. Jadi semuanya berjalan dengan lancar para wanitanya Allah, ya. Luar biasa, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Ada yang berkata, oh saya sumbang ini ya, saya bagian ini ya, saya bagian ini ya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, semuanya tercukupi. Ada orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Ya tentu saya juga mengambil bagian. Seperti tadi saya menabung kan. Sehingga ya cukup juga sedikit ya, jumlahnya cukup untuk biayanya. Dan lainnya Tuhan cukupkan. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, ketika saya menikah, saya akan bulan madu. Tidak pernah terpikirkan itu. Dan tahu para wanitanya Allah, saya bulan madu ke Bali. Ya, luar biasa ya. Ke Bali. Bukan ke Bali G ya, itu kampung ibu saya itu. Bali ya, tempat banyak orang bule di sana katanya. Jadi semuanya Tuhan cukupkan. Luar biasa. Kenapa? Karena saya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya meyakini bahwa Allah menyertai saya. Saya meyakini dengan sungguh Tuhan akan bersama dengan saya. Seperti itu para wanitanya Allah. Ya. Jika hari-hari ini kamu wanita di sini mungkin ada hal-hal yang dirasa sulit ya. Sekarang ini masih pandemi. Mungkin beberapa mengalami kesulitan ekonomi ya. Ya mungkin banyak juga. Tapi percayalah, kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti mencukupkannya, amin. Tuhan pasti pelihara umatnya, Tuhan pelihara anaknya. Kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Bapa di sorga. Tuhan katakan burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Tapi ingat, bukan burung yang diam di dalam sarang. Kalau burung hanya diam di dalam sarang, tetap dia akan mati. Kecuali kalau itu mungkin burung masih anak ya, anakan, induknya datang memberi makan. Tapi kalau burung yang sudah besar, dia di dalam sarang, dia bisa mati juga.
Tapi burung yang Tuhan pelihara adalah burung yang mencari. Dia terbang mencari makannya. Seperti itu. Jadi apa yang kita punya, mari kerjakan itu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Percaya Tuhan pasti memberkati, amin. Karena orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertainya. Haleluya. Itu yang pertama, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa dasar hidup orang percaya? Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kamu wanita yang Tuhan kasihi, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Ada enggak orang percaya tidak punya pengharapan? Ada juga. Ada juga orang tidak punya pengharapan. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang mengalami persoalan yang berat. Ketika seseorang bergumul dengan berat, berada di dalam tekanan, maka seseorang bisa mengalami kehilangan pengharapan. Makanya lagu kesukaannya, aku tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi. Kehilangan harapan. Hei, dengar kamu wanitanya Allah. Saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, ada pengharapan yang diberikan kepada kita. Tapi saya melihat ada orang-orang, ya orang-orang percaya kehilangan pengharapan. Sedih juga melihatnya ya. Sudah bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun ikut Tuhan, ya dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, bahkan ibadah kategorial seperti ini ya. Tapi tetap sepertinya masih mengalami kehilangan pengharapan. Salah satu contoh misalnya ketika kehilangan pasangan yang dikasihinya. Orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Seseorang bisa terpukul. Seseorang bisa mengalami rapuh hidupnya. Kehilangan pengharapan. Rasa-rasanya bahwa hidup ini sudah berakhir. Ada seperti itu. Saya mau katakan, jika hari ini ya masih ada yang seperti itu, mari responi firman Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya. Kalaupun kamu wanita Allah di sini mengalami peristiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan, tidak mengenakan, ya seperti tadi contohnya kehilangan orang yang dikasihi. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu berduka seperti orang yang tidak mengenal Allah, seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Seperti itu. Tetap miliki pengharapan apapun yang terjadi, meskipun kita berada dalam tekanan yang sulit, hidup rasanya sulit, percayalah di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Tuhan pasti buka jalan saat kita merasa tidak ada jalan. Saat di depan terasa buntu, belakang buntu, kanan buntu, kiri buntu. Percayalah ketika kita mengangkat tangan ke atas, ada Allah yang di sorga yang mendengar setiap seruan doa kita. Sehingga Tuhan akan memberikan pengharapan itu. Amin. Kuncinya adalah tetap berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab ada orang-orang yang berharap kepada yang lain. Berharap kepada apa yang dimilikinya. Berharap kepada keuangannya, berharap kepada hartanya, berharap kepada anak-anaknya. Dia tahu mungkin anak-anaknya kerjanya bagus sehingga para orang tua berharap pada anak, mengandalkan anak. Jangan kita seperti itu. Berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan.
bukan kepada yang lain. Kalau ini kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti berkenan memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena waktu yang diberikan kepada saya singkat ya. Jadi saya pun harus cepat. Yang ketiga, yang terakhir. Apakah dasar hidup orang percaya? Miliki kasih. Orang percaya harus memiliki kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau kita lihat di situ perikopnya adalah kasih. Judul perikopnya adalah kasih. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 dengan cepat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Orang percaya harus memiliki kasih. Ya, orang percaya itu sebetulnya identik dengan kasih. Karena Yesus mengajarkan kasih kepada kita. Ya. Seluruh Alkitab yang kita punya, ajaran itu adalah tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu yang Yesus ajarkan. Maka orang percaya haruslah memiliki itu, memiliki kasih. Suatu kali waktu tahun 2009 saya pergi ke Padang ya. Saya dikirim ke sana. Saya sempat bergabung di misi Kepri ya. Kepulauan Riau. Saya diutus ke di sana itu mayoritas tentu tahu ya. Orang-orang Muslim ya. Hanya kita di situ sebagian ya yang orang Kristen. Apa yang kami lakukan di sana? Di daerah-daerah yang fanatik ya, saya katakan itu fanatik, mereka tidak terlalu suka dengan orang Kristen. Maka kami lakukan di sana adalah tentang kasih. Kami berbuat baik di sana. Kami menolong orang, buat pengobatan gratis seperti itu ya. Ya. Dan banyak hal-hal lainnya yang kami lakukan. Kami menyatakan Kristus lewat perbuatan kami. Sehingga mereka beberapa kali datang ya ke tempat kami. Studio radio ya. Saat itu pemimpin kami buat studio radio ya, jadi sarana penginjilan di sana. Tetapi sebetulnya dikemas dengan ya sekuler juga. Jadi tidak ada lagu-lagu rohani kita putar. Lagu-lagu sekuler juga. Tapi setiap kali kami siaran ya, gini-gini saya pernah penyiar radio ya. Penyiar radio. Ya, tentu ada tujuannya saat itu ya. Jadi setiap kali saya siaran itu, saya selalu bacakan firman Tuhan. Ya, tentu seperti kitab Amsal begitu ya. Misalnya orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kita bacakan itu. Dan sampai suatu kali beberapa orang datang kepada saya. Maaf nih Pak katanya. Bapak agamanya apa katanya. Wih saya kaget juga ya, takut nih. Apa yang terjadi nih kalau saya katakan saya Kristen. Ini mau diapain nih gitu kan.
Tapi saya percaya ya tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Saya dengan tenang berkata, ya Pak, kami sebetulnya orang Nasrani. Pantas ya Pak, beda katanya. Wih, kaget saya. Beda maksudnya apa nih gitu kan? Hal yang negatif apa bukan gitu? Ternyata hal yang positif bedanya. Beda ya Pak? Iya ya. Iya. Kalian tuh kok baik-baik sekali ya katanya begitu. Wah, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan loh. Kamu wanitanya Allah. Ketika kita berbuat kasih kepada sesama, apalagi kalau itu orang-orang yang tidak seiman, maka mereka akan melihat, wah ini orang yang berbeda. Ini pasti orang Kristen. Maka saya mau katakan, orang Kristen harus memiliki kasih. Karena itu adalah identitas kita, orang percaya. Ketika itu kita miliki kasih itu, maka orang akan melihat ada Allah di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam hidup kita, amin. Jadi tanpa kita katakan, hei bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa itu kita katakan, orang dengan sendirinya akan datang kepada kita. Mereka akan datang bagaimana menanyakan tentang keselamatan itu dan lain sebagainya. Dan itu memang saya alami. Beberapa kali akhirnya datang orang yang menanyakan tentang Natal dan lain sebagainya. Dan di situ kesempatan bagi saya untuk bercerita tentang Yesus. Ya. Dengan seperti itu, ya, itu menjadi jalan bagi kita untuk menginjili mereka. Karena itu orang percaya, ini adalah dasar bagi kita, miliki kasih. Ketika kita melihat orang yang mengalami kesulitan, adakah kita tergerak hati kita oleh belas kasihan? Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Setiap kali Yesus melayani, selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka ini pun harus kita miliki. Kamu wanitanya Allah. Kasih memang identik dengan yang namanya memberi. Saya mau katakan kasih identik dengan memberi. Karena dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, kasih dikatakan itu adalah beri. Salah satu contoh ya. Misalnya pengurus WBI berkata kepada rekannya, tolong Ibu Damai, maaf saya pinjam namanya ya Bu. Tolong Ibu Damai kasihkan minum untuk pengkhotbah itu. Kasih ya. Artinya apa? Berikan. Ada kalimat perintah. Jadi kalau dikatakan di situ kasih itu artinya memberi. Maka ini pun harus terbiasa dalam hidup kita. Kalau kita memiliki kasih, mari kita terbiasa dengan yang namanya ini memberi. Memberi tidak harus selalu beri uang. Tapi beri apa? Perhatian. Ya. Mungkin ada kamu ibu yang sakit. Ya. Beri perhatian. Kamu wanitanya Allah. Kalau punya telepon. WA. Oh zaman sekarang teknologi canggih. Tidak ada alasan bagi kita sebetulnya untuk tidak saling memperhatikan. Sekarang semua serba mudah. Memang tidak harus mengunjungi. Karena zaman sekarang ini ya pandemi. Tidak bisa kita sembarangan untuk berkunjung ke rumah seseorang. Kita bisa adakan video call. Ya. Video call, telepon lewat video bisa. Mudah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling memberi perhatian. Ya. Ini yang harus kamu wanita miliki ya, kasih. Karena ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak ada kasih, maka saya mau katakan itu bukan orang Kristen yang sejati. Itu adalah orang Kristen yang palsu. Ya. Maaf saya mengatakannya dengan keras. Kalau kita mengatakan saya murid Kristus, saya murid Yesus, maka harus memiliki kasih. Selalu tergerak dengan belas kasihan. Belas kasihan jiwa-jiwa. Setiap kali ada orang mengalami kesulitan, setiap kali orang mengalami bencana dan lain sebagainya, miliki belas kasihan itu. Saya percaya sebetulnya Tuhan sudah menyatakan itu di hati kita. Tapi seringkali orang percaya, orang Kristen menutup itu.
menutup suara Tuhan itu. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, milikilah kasih. Ini adalah dasar bagi kita sebetulnya. Dengan memiliki kasih, kita sedang menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang kasih. Karena Alkitab katakan Allah adalah kasih. Kenapa Kristus datang ke dunia ini? Yesus datang ke dunia ini, itu adalah karena kasih. Kalau Allah tidak mengasihi kita manusia, kita sudah binasa. Ya. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Karena kasihnya kepada kita. Karena itu mari kita belajar mengasihi sesama kita. Hal-hal yang sederhana kita bisa lakukan. Haleluya. Ada 3 hal tadi ya. Dasar hidup orang percaya. Yang pertama, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Yang kedua, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun persoalan berat, tekanan berat, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Yang ketiga, memiliki kasih. Karena itu adalah identitas yang sesungguhnya orang percaya. Haleluya. Sebagai penutup, orang percaya sejati, dasar hidupnya ialah hidup oleh iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih. Jika ini kita miliki ketiga hal ini, saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang kokoh, orang yang percaya yang tidak mudah rapuh, orang percaya yang tidak mudah hidupnya hancur, tetap akan kuat di tengah-tengah badai. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Firman Tuhan tidak sedang berbicara kepada yang lain, bukan kepada mertuamu, bukan kepada anak-anak, tetapi kepada kita semua hari ini yang mendengar. Mari responi firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki dasar hidup yang kuat, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman ini. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Tidak mudah rapuh oleh karena beratnya tekanan hidup.
Miliki iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan milikilah kasih sebagai identitas kita sebagai murid Kristus yang sejati. Haleluya. Haleluya. Naikkan sekali lagi refnya saja. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya. Percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Janjimu ajaib bagi kami. Kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Haleluya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Jika hari-hari ini kamu wanitanya Allah, kau sedang merasakan tekanan hidup yang berat, pergumulan yang berat, mari datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di rumahmu saat ini. Tuhan hadir dimanapun engkau berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan siap menjamahmu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Bapa di sorga, engkau melihat Tuhan. Kamu wanitanya Allah, mungkin mereka ada yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mengalami persoalan yang berat, masalah keluarga, masalah ekonomi. Tuhan, kami percaya, kami berharap kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Karena itu Tuhan, bangkitkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tidak goyah, bertindak dengan iman. Maka apapun yang engkau rindukan hari-hari ini, Tuhan pasti memberkatinya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih jauh, lebih jelas kepada setiap umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, wanita-wanitanya Allah, sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya PDP Boski Simatupang. Terima kasih atas nama pengurus. Kami berdoa biar Pak Boski diberkati
di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Semakin Tuhan pakai untuk selanjutnya. Dan wanita-wanita Allah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. menyertai kami. Amin. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Amin. Dan Engkau adalah milik kepunyaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari pemimpin kami yang tertinggi Bapak Presiden sampai kepada Pak RT. Ya Tuhan, Engkau terus memberkati mereka dengan hikmat. Dengan kemampuan, perlindungan, kesehatan. Amin. Sehingga mampu mengatasi persoalan demi persoalan yang begitu silih berganti datang. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk menangani semua. Demikian juga dengan seluruh rakyat Indonesia. Berikan pemahaman yang baik, kerjasama sehingga tiada yang mustahil Tuhan, pemulihan akan terjadi di bangsa ini. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana alam. Ya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dijauhkanlah ya Tuhan dari segala hal yang tidak baik. Amin. Bagi orang-orang percayamu yang mengalami ini Tuhan, mereka tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi mereka semakin kuat di dalam Engkau. Dan bahkan boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, juru selamat umat manusia. Kami juga memberkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Ya Bapak. Mulai dari gembala senior, gembala, staf gembala, semua para pelayan-pelayanmu Engkau berkati. Amin. Dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan pengurapan-Mu sehingga mampu melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami memberkati sekolah-sekolah Alkitab. Ya Tuhan, biarlah Engkau maksimalkan
murid-murid yang ada untuk melakukan panggilan surgawi. Amin. Berkati itu dosen-dosen, guru-guru yang mengajar, sehingga mereka boleh mengajar dengan kuasa, dengan hikmat dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Para wanitanya Allah, biarlah kita boleh melanjutkan hari ini dengan berkat kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga. Rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita mengalami kemenangan dalam perjuangan hidup ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.